Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski dengan NIM H0511818158. Kali ini ingin melakukan seminar statistika satu saya dengan judul Penerapan Asset Reject Generation Algorithm untuk membagikan distribusi permainan dan status field. Yang terhormat Bapak Andi Kresna Jaya SSC MSI sebagai dosen pembimbing utama saya kali ini. Berikut adalah judul yang saya ingin bahas. Pokok pembahasan kali ini adalah pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Pendahuluan. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang simulasi Monte Carlo dalam dunia statistika dan komputasi modern. Monte Carlo salah satu metode yang sangat penting dan luas penggunaannya dalam menghasilkan bilangan acak distribusi probabilitas tertentu. Simulasi ini digunakan di berbagai bidang seperti keuangan, fisika, biostatistika, dan ilmu data untuk menyelesaikan masalah yang tidak mudah dipecahkan secara analitik. Untuk dapat melakukan simulasi yang benar, salah satu langkahnya adalah menghasilkan bilangan acak yang mengikuti distribusi yang diinginkan. Ada dua metode utama yang sering digunakan untuk keperluan ini, yaitu transformasi inverse dan algoritma accept reject. Transformasi inverse bekerja berdasarkan prinsip bahwa jika kita memiliki fungsi distribusi kumulatif dari suatu pembacak, maka kita dapat menggunakan inverse dari fungsi tersebut untuk menghasilkan nilai-nilai bilangan acak dari distribusi yang bersangkutan. Metode ini efisien bila fungsi inverse dari distribusi tersebut dapat dihitung secara eksplisit. Namun, dalam beberapa kasus, distribusi yang digunakan memiliki fungsi distribusi kumulatif yang rumit yang tidak memiliki inverse yang dapat dihitung secara eksplisit. Nah, dalam situasi kali ini, kita akan menggunakan asset reject generation sebagai alternatif yang handal. Metode ini menggunakan fungsi pembanding dan konstanta pengali untuk menerima dan menolak bilangan acak yang dihasilkan, sehingga tetap mengikuti distribusi target. Pemahaman mendalam tentang kedua metode ini sangat penting karena keduanya menjadi fondasi utama dalam banyaknya simulasi berbasis Monte Carlo. Nah, karena itu saya akan membahas kedua metode ini dalam tugas akhir saya. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak meluas terletak pada parameter densitasnya. Nilai yang kita gunakan ada 5, yaitu N1-nya 81, N2 100, N3 121, N4 144, dan N5 yang kita gunakan ada 169. Tujuan penelitian saya kali ini adalah untuk memperoleh data bangkitan menggunakan metode transformasi inverse Monte Carlo dan juga untuk memperoleh data bangkitan menggunakan algoritma accept reject generation. Manfaat penelitian kali ini adalah sebagai penambah wawasan dan pengetahuan mengenai penggunaan algoritma accept reject generation untuk memberikan data dengan distribusi tertentu, dan juga sebagai rujukan dan pengembangan pelajaran statistika mengenai penggunaan algoritma accept reject generation. Selanjutnya adalah landasan teori. Teori penelitian yang saya pakai saat ini adalah PUBA acak, PUBA acak continue, distribusi uniform, transformasi inverse Monte Carlo, algoritma accept reject generation Monte Carlo,
distribusi base strategi, dan distribusi beta. Sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data dari permainan Das Spiel, yang mana melibatkan dua pemain, yaitu pemain S dan pemain D. Pemain D di sini mempunyai banyak koin dengan probabilitas tertentu, di mana probabilitasnya berada di interval 0 sampai 1. Probabilitas yang dimaksud di sini adalah probabilitas untuk menghasilkan peluang munculnya kepala saat dilempar. Dari sekian banyaknya koin, D memilih satu koin dengan nilai peluang tertentu dan diberi kepada S. Lalu S melempar sebanyak N kali dan mencatat sejumlah kemunculan sebanyak Y kali. Nah, hasilnya S diminta untuk memperkirakan nilai peluang ubah acak yang hanya diketahui oleh D. Semakin jauh nilainya, maka semakin banyak nilai yang harus dibayar. Variabel penelitian kita kali ini adalah kita menggunakan perubah acak distribusi base strategi, yang mana merupakan variabel X dengan rumus fx sama dengan X dikurang 1 minus X pangkat akar N per 2 kurang 1 dikali gamma akar N per gamma akar N pangkat per 2 pangkat 2 dengan N-nya yang sesuai dengan N5 yang kita bahas sebelumnya, dengan interval X-nya yaitu 0 sampai 1. Nah, tahapan analisis data kita kali ini adalah yang pertama adalah kita menentukan instrumental PDF GW yang akan digunakan untuk dalam algoritma Accept Reject Generation, dengan syarat GW ini harus memiliki support yang sama dengan target PDF, serta GW dapat mudah dibangkitkan nilainya. Maka kita harus mencari GW. Selanjutnya adalah membangkitkan data U1 dengan distribusi uniform interval 0 sampai 1, di mana ini adalah distribusi uniform standar. Selanjutnya, kita gunakan U1 untuk membandingkan W menggunakan transformasi inverse Monte Carlo. Nah, selanjutnya kita membangkitkan lagi nih data U2 dengan distribusi uniform standar. Lalu kita memperoleh M sehingga fx itu lebih kecil sama dengan M dikali GW. Lalu kita gunakan data hasil bangkitan W dengan US2 secara bersamaan untuk membandingkan distribusi dengan densitas Fx. Yang kita gunakan kali ini adalah algoritma Accept Reject Generation. Jika U2-nya itu lebih kecil atau sama dengan Fw dibagi M dikali GW, maka kita mengambil W itu sebagai X. Nah, maka kita mendapatkan nilai bangkitan data tersebut. Namun, jika tidak memenuhi syarat di mana U2-nya mungkin lebih besar, maka kita akan mengulangi kembali ke langkah pertama. Kita akan melakukan iterasi ke langkah pertama sampai memenuhi syarat agar kita bisa dapat membandingkan data tersebut. Nah, data yang diperoleh ini akan memiliki distribusi densitas X. Berikut
beberapa daftar pustaka dalam penelitian saya kali ini. Sekian presentasi seminar statistika satu saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.